Selamat pagi anak-anakku semua TKA. Apa kabar? Bagus, semuanya baik. Nah, anak-anakku bertemu kembali ya dengan Ibu Guru Fajar di sini. Kita akan belajar kembali. Nah, minggu ini Bu Fajar akan mengajak anak-anak belajar dengan tema rekreasi berkemah. Tetapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk untuk meminta bimbingan dari Tuhan. Sudah siap untuk berdoa dengan Bu Guru Fajar bersama-sama? Pinter. Berdoanya mengikuti Ibu Guru Fajar ya. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sayang, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang Bu Fajar akan menjelaskan temanya. Nah, temanya minggu ini kita akan belajar tentang rekreasi berkemah. Nah, berkemah itu apa? Ya, berkemah adalah sesuatu yang kita lakukan di luar rumah, ya, dengan cara mendirikan tenda di alam-alam terbuka, seperti ada di danau, seperti ada di pegunungan, kemudian ada di hutan. Nah, tujuannya kita adalah untuk menikmati keindahan alam dan untuk menghindari keramaian dari kota. Selain itu juga untuk beristirahat bersama. Nah, di samping itu juga anak-anak berkemah, kita harus mempersiapkan tubuh kita yang benar-benar harus fit, yang harus sehat, karena saat berkemah pasti udaranya akan dingin pada malam hari. Jadi kita harus mempersiapkan badan kita, tubuh kita, supaya bisa berkemah dengan nyaman. Sedangkan alat-alat yang kita gunakan atau perlengkapan apa saja yang kita gunakan untuk berkemah banyak sekali. Contohnya, yang pasti harus ada tenda. Yang kedua ada alat memasak. Kemudian baju hangat atau jaket supaya kita tidak kedinginan. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Ada satu lagi ada senter untuk penerangan. Nah, itu adalah salah satu contoh alat-alat yang digunakan. Nah, aktivitasnya apa saja yang dilakukan saat berkemah? Juga banyak sekali. Salah satunya, contohnya seperti membuat api unggun pada malam hari. Kemudian siang hari bisa dilakukan dengan memancing. Kemudian kita membuat games atau permainan-permainan supaya suasana saat berkemah kita menjadi senang, hati kita menjadi senang, pikiran kita menjadi fresh. Nah, itu biasanya aktivitas yang dilakukan saat
berkemah. Siapa yang mau berkemah bersama keluarga? Nah, nanti kapan-kapan ya, ajak mama, ajak papa, waktu libur bisa berkemah. Oke? Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu Guru Fajar tentang berkemah. Sekarang Bu Fajar akan menjelaskan belajar kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Sudah siap lagi kan untuk mengerjakannya? Sekarang Bu Fajar jelaskan ya. Hari ini hari Selasa, seperti biasa kita ada kegiatan 2 lagi. Nah, yang pertama anak-anak Bu Fajar ajak ya untuk membuat api unggun. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu contohnya ya, api unggunnya. Nah, bagian ini adalah yang bulat-bulat ini adalah untuk kayunya. Kemudian yang atas ini yang berwarna merah ini adalah bentuk api. Nah, kita akan bersama-sama membuat ini. Sudah siap? Oke, perhatikan. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat api unggun adalah, nah, di sini Bu Fajar sudah siapkan kertas. Ada 4 ya. Potongan kertas ada 4. Kemudian Bu Fajar siapkan ada kertas berwarna, ini namanya kertas minyak. Nah, ada 2. Kemudian ada kertas 1 yang besar, ini untuk alasnya. Nah, cara membuatnya, anak-anak, kertasnya kita jadikan satu, kita tumpuk. Tapi posisi menumpuknya miring ya, bukan bersama begini, tapi miring. Nah, kalau sudah miring seperti ini, anak-anak tekan yang bagian tengah, kemudian kita kuncup begini. Nah, kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita agak tekan. Nah, jadi yang kita bawah ini kita pencet-pencet ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, sudah jadi seperti ini untuk apinya. Anak-anak bisa meletakkan yang sudah, kemudian kita siapkan ini kertasnya. Nah, kertasnya ini mau kita gulung-gulung ya, menggunakan lem. Nah, perhatikan, ambil lem secukupnya. Kemudian di sini diberi lem. Nah, kemudian kita gulung. Nah, ini untuk membuat apa? Kayu. Bentuk kayunya. Nah, kita gulung seperti ini. Ya, 4-4-nya kita gulung. Kita buat gulungan. Nah, kalau sudah, kalau nanti terlepas lagi, berarti diberi lem lagi ya. Nah, berarti lemnya kurang. Kalau sampai lepas. Nah. Oke, ini karena lemnya kurang tadi. Oke. Terakhir. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini semua, 4-4-nya sudah digulung, kemudian kita siapkan kertas yang warna hitam. Nah, ini Fajar tempel di sini saja ya, biar kelihatan. Oke. Kertas yang sudah kita gulung tadi, kita beri lem lagi. Oke, kita beri lem 1, 2. Nah, begini. Kita coba kita tempel di sini dulu. Oke. 1 dulu ya, kita tempel. Nah, kalau sudah, sekarang yang ini sayang. Ini biarkan 1 dulu. Kemudian yang ini, bawahnya ini, yang tadi kita beri lem.
Nah, kita beri lem agak banyak, kemudian kita tempel di sini. Posisi nanti berdiri. Nah, kita tempel, oke. Kalau sudah, ambil lagi yang gulungan kertas, kita beri lem. Jangan takut kotor, nanti kita bisa cuci tangan. Kita tempel di sampingnya. Lagi di atasnya, di belakang ya, bagian belakang ya. Oke. Nah, satu lagi terakhir. Nah, di sini. Oke. Nah, bentuknya kalau berdiri begini. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini adalah contoh bentuk api unggun. Sangat mudah kan sayang ya? Anak-anak bisa membuat nanti di rumah ya. Perhatikan contoh dari Bu Fajar, kemudian anak-anak lakukan. Bisa ya sayang ya? Nah, ini adalah kegiatan yang pertama untuk hari ini, hari Selasa. Nah, kegiatan yang kedua, hari Selasa, anak-anak diminta untuk menonton video yang Bu Fajar kirim nanti, cerita ya videonya. Nah, anak-anak boleh menonton. Kemudian kalau sudah ditonton, nanti Mama akan membuat 3 pertanyaan ya. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaannya dari Mama yang diambil dari cerita yang anak-anak tonton. Oke sayang. Ini adalah kegiatan yang kedua. Anak-anak hanya menonton cerita yang akan Bu Fajar kirim videonya. Anak-anakku, itu tadi kegiatan yang pertama dan kedua yang sudah Bu Fajar jelaskan untuk hari ini. Pesan Ibu Fajar, tetap semangat dalam belajar ya. Dan selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak, kemudian harus rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Satu lagi, harus sering menggunakan masker. Oke sayang, itu saja pesan dari Ibu Fajar. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.